Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan yang kemarin, yang di bab 2, perakitan komputer. Jadi kita masuk ke bagian B-nya ya, yang tentang merakit komponen komputer. Jadi di sini saya lihatkan tentang file dokumennya dulu. Karena kita masih dalam pembelajaran online ya, jadi kita via video dan teks saja dulu. Semoga bisa dipahami. Dan mungkin setelah video ini bisa dilanjut dengan video-video lainnya yang biasa kalian search di YouTube ataupun artikel-artikel yang ada di blog, website, dan lain-lainnya. Cari referensi sebanyak mungkin, bisa melalui sosial media juga, Instagram, dan lain-lain. Lanjut. Dan ini adalah file dokumen gambar dan teks untuk tahapan merakit komponen-komponen komputer dengan software. Jadi untuk materi ini kan dijelaskan di sini dengan software, jadi kita skip aja karena kita nanti kemungkinan kalau memang sudah normal kembali kita bisa lanjut ke lab komputer TKJ ya, biar bisa langsung praktek langsung tentang perakitan semua komponen komputer dan bisa dijalankan dengan baik. Jadi kita skip aja dulu ini tahapan penginstalannya untuk softwarenya. Softwarenya yang dipakai ini untuk yang pakai software Kisco IT Essential Virtual Desktop ya. Nah, ini tahap berikutnya adalah melakukan proses perakitan komputer dan penjelasannya akan dipaparkan teknik secara simulasi dan pada kondisi secara nyata. Ikuti langkah-langkah berikut. Ini untuk tahapan di software. Dan untuk tahapan prakteknya adalah pada tahapan ini di laboratorium komputer Anda harus menyiapkan meja kerja yang akan dijadikan tempat melakukan perakitan komputer. Gunakan alas karpet pada permukaan meja untuk menghindari komponen-komponen dalam komputer tergores dan mengalami kerusakan. Pastikan meja kerja memiliki sambungan listrik yang dapat digunakan menguji komputer ketika selesai dirakit. Siswa dan guru menggunakan alas kaki seperti sandal karet, menghindari grounding listrik. Biasanya laboratorium komputer menggunakan keramik yang melarang siswa memakai sepatu. Ya, betul. Lalu kita masuk ke step siapkan komponen komputer yang akan dirakit di atas meja. Kita siapkan, letakkan casing komputer di atas meja, buka penutup di kedua sisinya dengan melepas baut pengencang menggunakan obeng plus. Ini untuk menu software. Dan ini untuk klik komponen software power supply ya. Kemudian bisa kalian di sini ada power supply. Ini power supply. Dan untuk tahapan prakteknya, sebelum pemasangan casing, sebaiknya power supply dilakukan pengujian dalam kondisi baik atau tidak melakukan teknik bypass antara 2 pin atau 14 warna hijau dengan pin 357, 13, 15 berwarna hitam. Gunakan kabel, kemudian potong, kelupas isolatornya. Ini untuk pengujian apakah power supply itu baik di dalam kinerjanya saat digunakan ataupun mengalami konsleting listrik ataupun mengalami kerusakan dan lain-lainnya yang disebabkan oleh apapun itu. Setelah itu kita atur posisi power supply agar sesuai dengan casing. Bisa dilihat dari tempat fan yang ada di casing dengan fan power supply. Jadi disesuaikan dari casing dan dari fan power supply tersebut. Bisa kalian lihat di sini. Ya, di panah yang kotak merah disesuaikan agar peletakannya pas. Setelah itu pasang baut pada casing yang mengunci power supply dengan cara drag atau drop. Ini untuk di software. Jadi kalian pasang bautnya di kedua 4 sisi, kanan, kiri, bawah, atas, dan bawah. Dan untuk prakteknya sama, sudah saya jelaskan ini.
Dan setelah itu masuk ke langkah selanjutnya. Biasanya motherboard tuh menggunakan, hampir semuanya menggunakan 2 RAM ya, RAM 1 dan slot RAM 2 yang disediakan oleh motherboard tersebut. Ini masuk ke bagian motherboard, lakukan pemasangan RAM dengan baik. Langsung ditekan aja pada gambar sini ya. Pokoknya lebih jelasnya pasti saat praktek nanti. Untuk pengunciannya diklik sebelah kiri dan kanannya, baru ditekan, lalu akan otomatis biasanya dia tuh ada suara klik gitu di sebelah kiri dan kanannya. Nih, yang perlu diperhatikan ada permukaan meja kerja diberi alas karpet agar tidak tergores sebagai perhatian. Supaya tidak ada benturan, jadi harus tetap hati-hati karena ini barang elektronik, mudah rusak, sangat sensitif. Jadi dari keringat maupun benturan itu harus lebih hati-hati sih. Tipe RAM harus sesuai dengan tipe motherboard dan prosesornya. Pasang RAM sesuai dengan celah lubang pendudukannya. Jika lebih dari 1, pasang ke slot keduanya. Untuk simulasi selanjutnya, pemasangan prosesor pada mainboard atau motherboard, klik komponen prosesor. Nah, ini untuk pemasangannya. Ini untuk tipe motherboard ya, pada personal komputer CPU. Seperti ini gambarnya. Ini prosesor nih, yang panah merah kiri kanan lurus. Ini. Oke, selanjutnya kaitkan penutup soket prosesor dengan penguncian setelah penutup berhasil ditutup ke permukaan prosesor. Jadi kita kaitkan, nanti itu diarahkan ke sebelah kiri sampai ke bawah. Lalu selanjutnya kita oleskan thermal paste, itu namanya seperti thermal gel, thermal compound, heat paste pada permukaan atas prosesor. Tujuan pengolesan thermal paste ini adalah mengisi celah permukaan prosesor dengan heatsink fan dan memastikan konduktivitas penyaluran panas dan prosesor ke kipas pendinginnya. Lalu ini untuk bagian kipas pendinginnya yang biasa disebut fan ataupun heatsink sesuai dengan dudukan motherboard. Nih sesuai ya. Nih setelah dioleskan thermal paste lalu dipasangkan heatsink. Ini heatsinknya. Lalu kita hubungkan konektor kabel power heatsink fan ke soket power motherboard. Nah setelah itu berhasil memasang RAM, prosesor, dan heatsink ke dalam slot-slot. Nanti para casing mau penyangga. Jadi kita pasang mainboard atau motherboard ke casingnya. Jadi harus sesuai ya, antara dudukannya dan bagian outputnya ini sesuai. Colokannya lah seperti. Baru lanjut ke, nah ini untuk pemasangannya. Ini udah pas nih. Baru dipasangin baut-baut. Untuk setiap motherboard tuh bautnya kurang lebih seperti ini. Lalu tancapkan kartu NIC card, wireless card, grafik, VGA card motherboard sesuai dengan jenis slot busnya. Nah ini disesuaikan nih pemasangan bautnya. Untuk yang bagian konektor, colokan USB,
dan lainnya. Baru langkah selanjutnya memasang VGA adapter. Nih ya, ini VGA adapter nih. Ini belum dipasang. Ketika nanti sudah dipasang, bisa kalian baca juga di sini. Nah, pada generasi motherboard terbaru, kartu jaringan, kartu VGA audio biasanya sudah terintegrasi seperti onboard pada motherboard sehingga Anda tidak perlu melakukan langkah 12-13 kecuali jika menambahkan kartu adapter lainnya. Jadi untuk seri-seri terbaru motherboard ataupun mainboard itu, yang seri-seri terbaru ini dia tuh sudah include ataupun sudah termasuk di dalam motherboard itu, seperti kayak wireless, VGA, audio, dia sudah terintegrasi. Jadi nggak perlu lagi kadang pakai hardware tambahan. Hardware tambahan bisa disediakan tetap slotnya, tapi mainboard sendiri sudah yang terbaru ini sudah memiliki banyak kelebihan dibandingkan yang produk lawas. Nah, untuk ada aplikasi pertama clip sempurna internal drive, butuhnya untuk pemasangan. Nah, ini untuk pemasangan harddisknya. Di bagian sisi seperti laci rak yang ada di samping motherboard, biasa dia berdekatan dengan floppy disk atau disk drive tempat untuk DVD-nya itu. Ya, ini slotnya di sini seperti rak dan laci. Lanjut, masukkan DVD drive dari luar casing. Biasanya kalau mau misalnya beli itu, biasanya sudah ada yang include, sudah termasuk sama dengan DVD drive-nya. Ini model-model lama ya, agak tebal. Nah, pada komputer generasi terbaru biasanya floppy drive sudah tidak digunakan lagi, karena papa sudah jarang menggunakan CD ataupun DVD, biasa menggunakan untuk transfer data, perpindahan data, dan lain-lain. Biasa menggunakan hard disk eksternal ataupun flash disk. Nah, ini untuk pemasangan soket kabel power dan power supply 20 pin ATX soket ke motherboard. Ini untuk pinnya, pemasangan pinnya. Biasa dia dengan slotnya itu antara ujung atas bagian kepalanya itu ketahuan, jadi kalian nggak perlu repot lagi untuk mau terbalik atau apa, enggak. Jadi dia langsung colok aja, bisa kalian lihat dari ujung kepala pembukaannya itu penjepitnya biasa ada. Nah, seperti ini yang untuk penjepitnya nih. Jadi bakalan tetap mudah untuk kalian yang masih awam untuk perakitan ini. Ini untuk menancapkan kabel power pin auxiliary connector ke motherboard. Ini untuk soket kabel power SATA ke hard drive. Jadi dari hard drive itu juga butuh sumber listrik yang dialirkan oleh kabel SATA agar bisa tetap menyala dan terhubung ke hard disk. Dari hard disk ke motherboard agar bisa membaca data ketika saat nanti digunakan, mulai dari proses sistem, user interface, halaman antarmukanya, bisa sangat berpengaruh besar untuk semua kinerja pada komputer. Memasang kabel Molex power supply ke optical drive. Nih, untuk kabel-kabel Molex yang untuk powernya, sumber listriknya, serta untuk yang menghubungkannya ke motherboard juga. Jadi peran penting juga power supply untuk bisa saling terhubung dari listrik ke motherboard.
masukkan bread power, kabel menuju slot floppy drive tuh, itu untuk kabel slot untuk di floppy drive-nya, tempat DVD-nya. Menghubung kabel dari SATA dari motherboard ke hard drive. Nih dari motherboard ke hard drive, jadi terkoneksi. Nih kabel data PT motherboard ke optical drive. Oh iya, DVD drive dan floppy disk tuh beda ya. Kalau floppy disk tuh, kalau kalian tahu disket tuh, bisa kalian search nanti disket. Nah itu untuk, kalau nggak salah itu sih untuk penaruhan apa namanya, dulu kayak penyimpanan data sebelum ada flash disk yang dulu masih sangat mahal tuh, ada namanya tuh disket. Ukurannya lebar dan tipis, itu biasa bisa menyimpan data sekitaran beberapa MB saja, tidak seperti flash disk yang sekarang sampai bergiga-giga. Makanya tadi disebutkan kalau untuk komputer-komputer zaman sekarang tuh sudah tidak digunakan lagi floppy disk, itu lebih mungkin mentok ke DVD drive sih, karena untuk installing driver, Windows dan lain-lain masih bisa digunakan menggunakan DVD. Floppy drive namanya, maaf. Setelah semua komponen dalam komputer terpasang dengan baik, selanjutnya memasang menutup casing dan mengencangkan bautnya itu. Jadi mengencangkan baut. Jadi setelah semua terpasang, langkah selanjutnya kalian itu memasang sekitaran 6 atau 4 baut biasa yang ada di casing CPU itu. Pasang setelah selesai. Dan untuk pemasangan kabel VGA dari port VGA komputer menuju monitor. Jadi monitor itu namanya biasanya itu dari kabel VGA dihubungkan ke monitor lalu ke CPU. Nah seperti gambar ini. Dan itu yang sisi sebelah kiri dan kanannya itu seperti putaran plastik baut yang nggak usah harus pakai obeng atau apa, tinggal kalian putar pakai tangan juga bisa. Lalu persiapkan monitor yang menjadikan keluaran grafis komputer. Di atas meja sambungkan kabel VGA untuk menghubungkan port VGA adapter komputer dengan monitor. Perhatikan letak dan posisi port VGA tersebut. Tancapkan kabel power monitor ke sumber tegangan. Selanjutnya melakukan pemasangan perangkat keyboard dan komputer jika keyboard masih menggunakan port PS biasanya pada port motherboard. Nah untuk yang keyboard ataupun mouse yang lama itu biasa masih menggunakan port PS2, dia itu bentuknya bulat ya. Nah, beda halnya dengan yang sekarang, rata-rata menggunakan kabel USB ataupun seperti apa namanya, mouse wireless yang biasa dihubungkan tinggal soket kecil aja, dihubungkan USB, lalu mouse menggunakan baterai, itu biasanya wireless. Dan harganya lumayan agak mahal ketimbang yang berkabel. Ya, untuk memasang kabel keyboard dan mouse port masih yang lama. Nih, pada generasi terbaru, port yang sudah jarang digunakan, kebanyakan mouse atau keyboard sudah beralih ke menggunakan port USB yang lebih cepat dan responsif dibandingkan PS2. Pertamanya semua paketan komputer objek kata yang selesai. Langkah penting lainnya melakukan pengujian nyala komputer. Nih, nanti kalian bakal belajar juga tentang pemasangan kabel pembuatan kabel UTP dari kabel
dan akhirnya bisa digunakan untuk jaringan LAN, local area network ya, dan juga untuk internet yang biasanya menggunakan konektor RJ45 dan kabel UTP. Nanti itu dicolokkan di sini nih. Nah ini kalau untuk komputernya ini masih menggunakan antena wireless ya. Kalau wireless yang terbaru itu saya lihat tuh sudah ada yang sama kurang lebih dengan kayak seperti mouse wireless. Bukan seperti antena ini lagi, tapi lebih kecil gitu. Jadi lebih praktis dan lebih simpel dilihatnya dan tidak menguras tempat juga. Kalau ini kan masih pakai seperti antena ya. Kalau sekarang lebih kecil. Soalnya biasanya tuh ada beberapa motherboard yang belum termasuk untuk jaringan wirelessnya. Tapi beberapa rata-rata sudah ada yang menggunakan, sudah ada untuk jaringan wirelessnya yang sudah include, sudah termasuk di motherboard tersebut. Nah ini untuk pemasangan kabel power biasanya terakhiran karena sumber tegangannya adalah kabel power tersebut nih di atas nih. Ada juga yang di bawah, tergantung dari CPU, tipe, casingnya. Setelah itu posisikan komputer monitor di atas meja kerja. Sesuaikan letaknya dengan standar ergonomis serta prosedur K3LH, penggunaan nyaman dan aman ketika menggunakan komputer. Nah, jadi setelah selesai, mungkin seperti ini kurang lebihnya. Mudah-mudahan kita bisa cepat bertemu agar kita bisa melaksanakan praktek-praktek selanjutnya di lab komputer TKJ SMKN 12 kita nanti. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau videonya terlalu lama ataupun susah dipahami. Saya harapkan kalian bisa searching ataupun browsing di YouTube, Instagram, di sekalipun TikTok, tinggal kalian search aja pencarian tentang perakitan komputer. Biasanya ada. Dan untuk artikel yang lebih banyak lagi biasa di YouTube dan di website ya. Jadi kalian tontonin aja, cari tahu, jangan malas kalau kalian emang tujuannya masuk TKJ niatan. Jangan karena terpaksa, karena ini istilahnya bekal kalian buat di masa depan kelak. Ini dasar-dasarnya, walaupun nanti kita nggak tahu kita bakal kerja apa, tapi saya harapkan kalian bisa memahami dasar-dasarnya terlebih dahulu. Apalagi nanti kalian bakal praktek industri kemudian di semester 2. Jadi kalian saya harapkan bisa fokus, bisa tetap belajar walaupun banyak halangan, rintangan, menghabiskan kuota dan lain-lain. Saya harapkan kalian tetap semangat belajarnya. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.